Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Khairunisa, mahasiswi Institut PTIQ Jakarta. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang lafaz am dan lafaz khas. Mari kita simak videonya. Apa itu lafaz am? Lafaz am. Kata am menurut bahasa artinya umum. Berarti lafaz am adalah suatu lafaz yang maknanya itu mencangkup apa saja atau siapa saja yang pantas baginya tanpa adanya pembatasan. Contohnya dalam surat Ar-Rahman ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Shadaqallahul azim. Yang artinya setiap yang berdomisili di bumi semuanya akan rusak. Ayat ini menunjukkan lafaz yang am karena kuluman setiap yang berdomisili di bumi itu diartikan mencangkup manusia, mencangkup hewan, mencangkup tumbuhan dan apa saja yang ada di bumi. Jadi lafaz ini masih lafaz yang umum. Apa itu lafaz khas? Kemudian lafaz khas. Kata khas sendiri menurut bahasa artinya khusus. Dengan begitu, lafaz khas adalah lafaz yang menunjukkan kebalikan dari lafaz am yang tadi, yaitu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Bagaimana bentuk lafaz am? Kemudian kita dapat menemukan lafaz yang am, lafaz yang umum dalam Al-Quran dengan mengenali bentuk-bentuk lafaz am. Dan menurut kitab Ulumul Quran karangan Syekh Mana Al-Qatan, bentuk-bentuk lafaz am tersebut ada 6. Yang pertama, lafaz kulu. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin. Ini adalah lafaz kulu menunjukkan yang umum, yaitu setiap yang bernyawa bisa mencakup manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah lafaz yang dimakrifatkan dengan alif lam yang bukan al-ahdiyah. Contohnya dalam surat Al-Asr ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Yang artinya setiap manusia dalam kerugian. Al-insan ini dimakrifatkan dengan alif lam dan ini menunjukkan lafaz yang umum. Manusia seperti apa yang dalam kerugian ini masih umum karena tidak mungkin semua manusia dalam kerugian. Kemudian yang ketiga adalah isim nakiro yang konteks nafi dan nahi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang artinya, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Fala rafatha ini menunjukkan isim nakirah dalam konteks nahi, yaitu larangan. Kemudian yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul adalah alladzi, aladzani, aladzina, alati, alatani, alatina. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat ke-16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qaul. Ulaika alladzina menunjukkan isim mausul. Kemudian yang kelima adalah semua isim syarat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Dan terakhir yaitu kata jenis yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Dicontohkan dalam surat An-Nur ayat ke-63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Apakah lafaz am dan lafaz khas berkaitan? Lafaz yang am dan lafaz yang khas itu sangat berkaitan. Bahkan ada analisis ulama
maka dikatakan fama min amin illa khususiha. Tidak ada lafaz am, tidak ada lafaz umum kecuali jika ditakhsiskan, kecuali jika dikhususkan, kecuali ada lafaz khususnya. Contohnya itu dalam surah Al-Asr ayat kedua, yaitu innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Itu masih umum. Manusia seperti apa yang dalam kerugian itu masih umum. Kemudian ditakhsiskan, dikhususkan oleh ayat yang setelahnya, yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya kecuali orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ayat kedua menunjukkan lafaz yang umum, yaitu semua manusia dalam kerugian, dikhususkan oleh ayat yang ketiga kecuali manusia yang beriman, yang mengerjakan kebaikan, yang menasihati dalam kebenaran, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian contoh lainnya yaitu dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikumul maitah, al-ayah, yang artinya diharamkan bagi kamu bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan syariat Islam, yang mati tanpa menyebut asma Allah, maka itu disebut bangkai. Itu masih umum, berarti yang kita ketahui adalah semua bangkai. Kemudian ditakhsiskan, ternyata dikhususkan di hadis Rasulullah SAW yang berbunyi uhilat lana maitatani wadamani amal maitatani falhuts wal jarad, yang artinya telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkainya itu adalah as-samak dan jarad, yaitu ikan dan belalang. Jadi dari ayat Al-Maidah ayat ketiga masih umum, yaitu diharamkan bagimu bangkai, kemudian dikhususkan di hadis Rasulullah kecuali dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Seperti itu. Ada berapa macam taksis? Lalu dalam mengkhususkan kalimat yang am, taksis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama taksis mutasil, yang kedua taksis munfasil. Apa itu taksis mutasil? Mutasil sendiri artinya bersambung, berarti tidak dapat berdiri sendiri. Jadi pengertiannya bersambung dari ayat awal sampai ayat akhir dalam satu ayat, dalam satu surah. Dan taksis mutasil itu ada 5 macam. Yang pertama istifna, pengecualian. Contohnya dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3, surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang kedua adalah syarat, terdapat dalam surah An-Nisa ayat 101. Yang ketiga yaitu sifat, terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Kemudian yang keempat adalah batas waktu dan tempat, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Dan yang kelima badal ba'da minkul, terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Dan selanjutnya adalah taksis munfasil. Apa itu taksis munfasil? Munfasil sendiri artinya terpisah, yaitu tidak dapat terpisah, berarti berdiri sendiri. Maksudnya satu ayat tertentu yang ditaksiskan dengan ayat lain yang terpisah. Yaitu ada 6 macam. Yang pertama Al-Quran yang ditaksiskan oleh Al-Quran. Berarti yang dimaksud di sini adalah beda surat. Ayat umumnya di surat apa, ayat khususnya di surat apa. Jadi kalau dalam satu surah itu termasuk dari taksis mutasil, dan kalau beda surat itu masuk ke dalam taksis munfasil. Kemudian yang kedua Al-Quran yang ditaksiskan oleh hadis. Kalimat lafaz am yang terdapat di dalam Al-Quran kemudian ditaksiskan, lafaz khasnya terdapat di hadis. Kemudian yang ketiga hadis ditaksiskan oleh Al-Quran. Lafaz am yang ada di hadis dan lafaz khasnya ditaksiskannya di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat hadis yang ditaksiskan oleh hadis itu sendiri. Hadis yang ditaksiskan oleh beda hadis lagi gitu. Kemudian yang kelima adalah Al-Quran yang ditaksiskan oleh qiyas. Dan yang keenam adalah Al-Quran yang ditaksiskan oleh ijma,
kesepakatan para ulama. Akhir kata, hanya inilah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga video ini, materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.